Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans beberapa pihak. Kami atau pendukung ya melihat ini, wah ini saatnya kayaknya membalas gitu kan. Hingga saat ini, konflik panas antara Ruben Onsu dan Sarwendah Tan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Perselisihan yang awalnya hanya menyangkut urusan rumah tangga, kini justru melebar kemana-mana. Satu demi satu pengakuan bermunculan, berbagai fakta mulai terungkap, hingga sejumlah nama publik ikut terseret ke dalam pusaran persoalan ini. Salah satunya adalah Denny Sumargo. Pria yang akrab disapa Densu itu sempat mencoba menjadi penengah dengan menghadirkan Ruben dan Sarwendah dalam podcastnya. Namun niat baik tersebut ternyata tak berjalan sesuai harapan. Alih-alih mendapat apresiasi, Densu justru dihujani kritik dari warganet yang menilai dirinya tidak bersikap netral saat mengupas konflik keduanya. Menanggapi ramainya komentar itu, Denny mengaku menyadari bahwa masih banyak pihak yang merasa belum puas. Dari apa yang ia amati di media sosial, pendukung masing-masing kubu memiliki pandangan yang berbeda-beda, bahkan saling bertolak belakang dalam menilai sikapnya selama proses wawancara berlangsung. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Fans yang ini merasa, wah hostnya yang diserang. Kalau yang ini hostnya yang diserang. Jadi, mau nggak mau, kalau saya mau bikin senang semua orang, saya harus bikin orang ini kelihatan bagus, kelihatan ini supaya fans saya senang. So, saya akan menjadi people pleaser. Saya bikin podcast ini untuk membantu orang menyuarakan pendapatnya. Biar nanti Tuhan yang menentukan orang ini benar atau tidak. Sarwendah datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan. Aku bilang, "Men, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri." Seminggu kemudian dia datang lagi, "Kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini? Kamu bisa hubungi infotainment lah," gitu. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya. Negur, ngasih tahu supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya, karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya. Gitu, karena saya nggak fair karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, "Wen, Anda your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab. Dan jangan berharap abis keluar dari sini, kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa." Ya udah, sama juga dengan Pak Minola, pengacara RO Ruben yang datang ke sini. Gue membaca dua sisi. Jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO, fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwendah karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwendah fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gue ya itu wajar lah. Itu pasti akan ada
pro kontra di situ, isokin. Banyak yang bilang blunder. Blunder apa? Dari statement S ataupun pihaknya RO. Ya itu dari POV dari dua fansnya lah. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya ini pertarungan mereka sih. Tapi menurut ada saran gak sih, kan polemik masih berkepanjangan, saling saut-sautan di medsos juga gitu, saran tuding selingkuh di sini, mengklarifikasi bahwa dari awal dari pihak S gitu. Mungkin ada saran gak sih, mungkin Ada input. Saran. Saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai lah, ataupun membawa masalah ini ke ruang pribadi lah. Di tengah panasnya konflik yang belum juga mereda, semakin banyak pihak yang juga mulai ikut memberikan pandangannya. Kali ini, sorotan datang dari konten kreator sekaligus pengamat media sosial, Kohiro. Melalui analisis yang ia unggah, Kohiro mencoba menghubungkan berbagai pernyataan dan rangkaian kejadian yang belakangan ramai dibahas publik. Dari pengamatannya, ia menilai persoalan antara Ruben Onsu dan Sarwenda sudah bergeser jauh dari inti permasalahan. Menurut Kohiro, sengketa hak asuh yang semula menjadi fokus utama, kini justru berkembang kemana-mana, hingga kembali membuka kisah-kisah lama yang selama ini dikaitkan dengan penyebab kandasnya rumah tangga keduanya. Jadi sebelumnya saya berbicara sebagai pengamat sosial media, konten kreator, yang bagian yang viral-viral gitu ya. Ya kalau menurut saya kan, kalau dari posisinya Ruben sama Bang Minola itu kan dia cuman merespon, meluruskan apa yang sudah ada begitu. Jadi kayak berbalas pantun memang gitu. Tapi sebenarnya yang saya lihat, yang saya analisa menurut saya, Bang Minola dan Ko Ruben itu hanya mereaksi aja, membalas gitu. Jadi dia juga punya hak dong untuk mereaksi atau meluruskan hal yang menurut dia tidak benar gitu. Ini sebenarnya kalau hal-hal yang blunder sih banyak ya, tapi seingat-ingat pikiranku aja lah ya. Nah, jadi pada waktu di podcast itu mengatakan saya cuman meminta satu rumah, kan begitu. Tapi ternyata setelah kita ketahui di akta 39 itu ya, notaris dia yang pilih, rumah dia yang pilih, kan begitu. Mobil juga, kan begitu. Nah, ini kan ada semacam ketidaksinkronan begitu. Ini menurut keyakinan saya lagi ya. Saya rasa tidak. Karena ada kan tadi podcast juga di Om Ded ya. Jadi di situ itu kami atau pendukung ya melihat ini, saatnya kayaknya membalas gitu kan. Tapi kita gemes loh. Di sana Ruben dengan bijak tidak membuka, tidak mengcounter, tidak mengulti gitu. Jadinya kami ini gemes gitu, dikira nanti Portugal ini udah mau serang Argentina gitu. Ternyata di situ Ruben sangat bijak dan sedikit pun dia tidak mengeluarkan aib-aib yang dimaksud begitu. Nah, apalagi untuk pelaporan, karena sepanjang sepengetahuan saya, pengamatan saya, Ruben itu adalah orang yang sangat baik dan dia sangat meyakini, menyadari dirinya bahwa biar bagaimanapun itu adalah ibu dari anak-anaknya. Semakin banyaknya nama yang ikut terseret menjadi gambaran betapa rumitnya konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Setelah Denny Sumargo dan Kohiro turut memberikan pandangan masing-masing, kini giliran konten kreator Tengku Zanzabella yang angkat bicara. Zanzabella tak hanya menyampaikan pendapatnya terkait persoalan yang tengah bergulir, tetapi juga menunjukkan sikap yang lebih tegas. Ia mengaku siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang disebut sebagai dugaan korban dalam perkara ini, apabila memang dibutuhkan. Guys, ada kabar bahagia yang harus kalian sebarkan di threads ya. Kalian itu mau Sargios, mau kalian Gio lovers, ataupun kalian itu Zanza lovers. Gue mau kasih tahu kalau ada orang yang mengaku pernah mengalami kekerasan ya, yang menyimpang itu dari si oknum orang yang yang katanya sedang happening sekarang,
si yang sebutannya si apa Ruru, Oma atau siapapun, gue nggak kenal deh manusia itu ya. Tapi gue akan memberikan dampingan hukum secara gratis ya. Gue akan memberikan pengacara secara gratis untuk kemudian kita temani dia mencari keadilan. Dukung Oma kemarin bilang Zanzabella belain orang yang salah. Hah, salah dari mana? Gue tanya sama lu ya, itu kemarin apa? A, B, C. Lalu sekarang yang diposting oleh Ciwen, apa? CCTV tentang perselingkihan yang sudah berkali-kali. Dalam hati gue bilang kayak gini, udah Cong tukang selingkuh lagi. Dalam hati gue bilang begitu. Kalau gue jadi Ciwen, no way, no ya. Udah gue bantai dari dulu-dulu. Gak akan gue maafkan atas nama ini, atas nama itu. Tapi gue maklumi karena ada di ketikannya Ciwen yang bilang, maaf, ini adalah ke saya, katanya. Dia pun sadar selama ini dia itu sebenarnya dia bukan bodoh ya, tapi lebih dibodoh-bodohin gitu loh. Tapi orang-orang kayak si Oma itu emang sadis sih, emang sadis. Kalau gua itu tahu sendiri ya, tahu hasil penerawangan gua, mata batin gua. Pakai senggol-senggol Gio lagi. Enak aja loh bilang-bilangin Papio, cintaku, matiku, batinku itu sinting. Udahlah kita dukung aja lah Ciwen sampai happy ya. Kami masih akan kawal, masih akan kawal, paham ya? Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengacaranya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu juga endorse-nya Ruben. Perjalanan panjang Ruben Onsu dan Sarwendah Tan tampaknya masih belum mendekati garis akhir. Setelah saling melontarkan berbagai pernyataan yang menyita perhatian publik, hari ini keduanya dijadwalkan kembali bertemu dalam sidang mediasi lanjutan terkait gugatan hak asuh kedua putri mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertemuan ini diyakini menjadi salah satu momen yang cukup menentukan bagi kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan. Namun melihat situasi yang belakangan justru semakin memanas, dengan berbagai pengakuan dan polemik yang terus bergulir di ruang publik, jalan menuju kesepakatan diperkirakan tidak akan mudah. Kini, perhatian publik pun tertuju pada hasil pertemuan tersebut, yang diharapkan mampu membuka jalan keluar dari konflik panjang, yang hingga kini belum juga menemukan titik temu. Ya damai mas sebenarnya kan harus ya gitu. Sebenarnya kan kayaknya nggak perlu damai, tinggal ditaati aja yang sudah ada gitu. Jadi keputusan pengadilan itu kan memang ada 4 hari bersama beliau, ada 3 hari bersama saya gitu aja. Cuman kan sepertinya kan belok jadinya kemana-mana gitu jadinya gitu. Jadi cuman itu doang sebenarnya, sesimpel itu aja sih gitu. Jadi sebenarnya masalahnya simpel aja ya. Kalau terkait masalah bagaimana mekanisme yang berhubungan dengan anak-anak dan hal-hal yang lain, itu kan tinggal dijalankan sesuai dengan Akta 39. Selesai. Udah ada panduannya di Akta 39. Sepanjang itu tidak dilakukan menurut ego, ya, menurut egonya kita, ya, menurut egonya sebenarnya kan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kan ini tidak. Yang dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang tidak merujuk kepada Akta 39. Kalau kemudian misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai, yang mungkin masih ada hambatan, tinggal dibicarakan. Ini selesai. Ini tidak semua disampaikan ke masyarakat. Itu ada debt collector disampaikan ke masyarakat, bukan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Ini kenapa kamu didatangi debt collector? Tapi disampaikan ke masyarakat. Emang bisa selesai kalau misalnya ada debt collector benar-benar, terus kemudian disampaikannya ke masyarakat. Berarti kan bukan mau mencari penyelesaian, tapi ingin membuat Ruben malu. Sebenarnya kan gampang, uang nafkah anak misalnya belum dibayarkan, padahal hanya gara-gara Ruben minta perincian, minta didiskusikan biar tahu berapa per bulan uang yang pasti untuk kebutuhan anak-anak. Tapi dia lebih memilih tidak menyampaikan apapun daripada menyampaikan perincian dan menyampaikan diskusi untuk mengenai masalah anak-anak. Dia lebih memilih diam, tidak menyampaikan, tapi keluar ke masyarakat. Anak-anak saya sudah tidak dinafkahi. Emangnya kalau disampaikan ke masyarakat, masyarakat mau menafkahi anaknya? Kan tidak. Kan patut diduga keinginannya kan supaya Ruben dipermalukan, Ruben dihujat, Ruben diinikan. Kalau memang anaknya mau dinafkahi, ngomongnya ke siapa? Ke Ruben dong, bukan ke masyarakat. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang
masyarakat nggak paham. Nah kalau kita ngomong begini dianggap kita yang berkoar-koar. Padahal yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sudah menjadi pembahasan di ruang publik yang disampaikan oleh mereka. Betul nggak? Kan kalau mengenai masalah nafkah, menyampaikannya kemana supaya dapat? Ke Ruben, bukan ke masyarakat. Kalau mengenai masalah halal yang lain, masalah debt collector, kalau memang betul-betul ada, disampaikannya kemana? Ke Ruben. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetik. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.